Hai semua, di sini Copycat dan ini adalah cerita film full movie tentang superhero Marvel yang terbaru, Moon Knight episode 1. Cerita film full movie ini dibuka oleh ritual seorang pria. Dia menyentuh mulut gelas dengan jarinya, minum airnya, membungkus gelas dengan kain, lalu memukulkan tongkatnya. Dia menjatuhkan pecahan gelas ke sandal miliknya, lalu menggunakan sandal itu untuk berjalan. Di tempat berbeda, Stephen Grant terbangun dari tidurnya. Anehnya, dia tidur dengan satu kaki yang terikat. Dia juga nampak bingung. Ada juga pasir yang ditebarkan di sekitar tempat tidurnya dan selotip yang ditempel di pintunya. Stephen punya ikan mas bersirip satu bernama Goose. Dia berangkat kerja ke British Museum London setelah meninggalkan pesan suara untuk ibunya. Di tempat kerja, Stephen sesekali menemukan pengunjung yang tak menghargai sejarah. Dia juga harus ekstra sabar karena atasannya yang bernama Donna sangat bawel dan rese. Saat mengerjakan tugasnya, tanpa Stephen duga, salah seorang rekan kerja mengajaknya untuk makan steak. Mendengar itu, Donna kembali rese dan mempertanyakan kenapa seseorang ngajak kencan orang vegan seperti Stephen untuk makan steak. Stephen kembali berdebat dengan Donna saat dia menemukan beberapa merchandise yang tak sesuai dengan sejarah aslinya. Misalnya, lukisan Ened yang mestinya terdiri atas 9 dewa Mesir, namun malah digambar 7 dewa saja. Tapi, meski protes Stephen itu benar, Donna tak mau mendengarkannya. Saat pulang, Stephen curhat sepihak dengan seorang manusia emas. Dia bilang pada seniman jalanan itu kalau dirinya harus mengatasi masalah berjalan dalam tidurnya bila ingin memiliki pasangan. Setelah di rumah, Stephen kembali menebar pasir di sekitar tempat tidurnya, memasang selotip dan mengunci pintu serta mengikat kakinya. Stephen rebahan sambil mendengarkan podcast dan bermain Rubik. Dia juga menenangkan pikirannya dengan membaca buku. Namun, tak lama kemudian, dia tiba-tiba terbangun di atas rumput dengan rahang yang sakit. Saat berdiri, Stephen mendengar sebuah suara yang menyuruhnya untuk kembali tidur dan menyerahkan tubuhnya pada Mark. Stephen tak mengerti dan dikatai idiot oleh suara itu. Dia menemukan sebuah skarab atau jimat berbentuk kumbang di sakunya. Saat merasa seseorang di belakangnya, Stephen berbalik, namun dia langsung dinyatakan masuk properti kastil tanpa izin dan ditembaki oleh para penjaganya. Suara itu pun menyuruh Stephen untuk segera lari dari sana. Stephen melarikan diri ke kota terdekat, namun para pengejar membuatnya harus menyembunyikan diri di dalam kerumunan. Kerumunan ini nampak menyambut seorang pria yang berjalan dengan tongkat. Pria yang bernama Arthur ini kemudian berceramah untuk kemudian melakukan ritual penghakiman atas nama monster Mesir kuno yang disebut Emit. Dia simpan tongkatnya di antara tangan pengikutnya, lalu tato neraca di lengan Arthur menimbang dosa si pengikut. Orang yang dinilai baik akan selamat, dan orang yang dinilai jahat akan kehilangan jiwanya. Para penjaga yang mengejar Stephen melaporkan jika mereka disergap saat melakukan pertukaran. Untuk menemukan Stephen, Arthur memberikan perintah dalam bahasa Mesir kuno dan membuat Stephen kebingungan. Arthur menginterogasi Stephen yang disebutnya sebagai tentara bayaran. Stephen menyangkal dan mengatakan kalau dirinya hanya pegawai biasa di British Museum London. Arthur minta Stephen untuk mengembalikan skarab yang diambilnya. Si suara misterius kembali muncul dan melarang Stephen memberikan skarabnya bersamaan dengan tangan Stephen yang bergerak sendiri menjauhkan skarab dari Arthur. Stephen jadi terlihat mempermainkan Arthur. Karena itulah para pengikutnya campur tangan dan mengambil skarab dari tangan Stephen. Bersamaan dengan itu, Stephen pingsan sebentar dan kembali sadar dengan skarab telah kembali di tangannya. Melihat darah di tangannya, Stephen sadar harus segera lari dari sana. Namun itu tak mudah karena para warga mengepungnya. Karena terpojok, Stephen mencuri sebuah truk es krim untuk kabur. Tentu dia tak lepas begitu saja dan tetap dikejar.
Saat keadaan semakin terdesak, Stephen pingsan lagi. Dan pas kembali sadar, keadaan sudah semakin kacau, apalagi ada truk kayu menghalangi jalannya. Selamat dari itu, dua mobil yang tersisa bermaksud untuk mengapit Stephen. Seperti sebelumnya, kesadarannya diambil alih lagi, dan ketika sadar, salah satu mobil sudah terjatuh ke jurang. Sedangkan pengejar di mobil satunya bernasib sial karena tertimpa log kayu dari truk yang tadi. Kejadian itu membuatnya terperanjat dan terbangun di rumahnya. Stephen bersyukur kalau itu semua hanya mimpi dan melihat kakinya masih terikat. Saat melihat ikannya, Stephen bingung. Gus telah mempunyai dua sirip. Ketika menanyakan hal ini ke tokonya, Stephen teringat akan kencannya di jam 7 nanti. Tapi saat waktunya tiba, teman perempuannya tak muncul. Stephen pun menelponnya dan mengingatkan acara mereka. Namun Stephen langsung termenung saat diberitahu kencannya hari Jumat kemarin dan sekarang adalah hari Minggu. Stephen pun pulang dengan bingung. Dia mengarang cerita kencannya saat meninggalkan pesan suara untuk ibunya. Di rumah, Stephen makan sendiri coklat yang dibawanya tadi dan berbagi remah-remahnya dengan Gus. Saat mengambil beberapa coklat yang terjatuh, Stephen melihat bekas goresan dari meja yang digeser. Dengan penasaran, dia coba geser lagi mejanya dan menemukan sebuah papan longgar yang dibaliknya tersembunyi sebuah ponsel dan kunci. Yang mana dari histori ponsel itu terdapat beberapa panggilan dari Layla dan satu panggilan dari kontak yang bernama Ducam. Stephen pun coba menelpon Layla. Layla merespon dan terkejut setelah berbulan-bulan panggilannya dan pesannya diabaikan. Adapun yang menjadi aneh adalah Layla memanggilnya dengan nama Mark dan mempertanyakan aksen Inggrisnya. Saat Stephen balik bertanya kenapa Layla memanggilnya begitu, telepon terputus dan dia terkejut ada yang memanggilnya. Stephen coba memberanikan diri mencari sumber suara tersebut. Saat suara itu memintanya untuk berhenti, lampu-lampu di rumahnya mulai berkedip. Stephen ketakutan dan lari ke arah lift, tapi lift yang turun malah terhenti di lantai 2. Di sanalah Stephen melihat sesosok makhluk mendatanginya. Saat kaget dan takut, Stephen sudah berada di dalam bis. Saat Stephen turun, dia melihat Arthur ada di dalam bis. Dia semakin takut dan minta GB untuk membantunya. Tapi dia diacuhkan. Saat Donna memintanya untuk mulai bekerja, Stephen minta izin untuk melihat pria bertongkat yang ada di depannya. Meski yang dilihatnya itu bukan Arthur, namun Arthur yang asli memang sudah berada di sana. Stephen tak menyangka bila para penjaga di museumnya adalah para pengikut Arthur. Arthur juga mengetahui tentang suara yang muncul di kepala Stephen. Dia bahkan ingin mengadili orang yang berada di dalam Stephen itu. Namun saat itu dicoba, neraca di lengan Arthur bergerak tanpa henti. Melihat salah satu pintu museum terbuka, Stephen segera pergi dari sana dan Arthur membiarkannya kali ini. Malam ini, Stephen bekerja lembur. Namun saat pulang, dia mendengar suara anjing di dalam museum. Saat Stephen mengikuti suara tersebut, bayangannya berhenti bergerak dan melihat sesuatu mengikuti Stephen. Stephen sadar sedang diikuti. Arthur memperumit keadaan dan menggunakan pengeras suara untuk minta skarab dikembalikan. Stephen coba memancing penguntitnya, namun saat tahu itu bukan manusia, Stephen coba lari. Namun makhluk ini langsung mengejar. Stephen pun coba segala cara untuk lolos. Saat dia bersembunyi di toilet, Stephen dipanggil oleh bayangannya sendiri, yang mana dia bilang dapat menyelamatkan Stephen. Agar selamat, Stephen harus membiarkan si bayangan mengambil alih tubuhnya. Karena pintu hampir jebol, Stephen menyetujui syarat tersebut bebarengan dengan monster yang menyergap tubuhnya. Tak lama dari situ, situasi nampaknya berbalik di mana monster itu coba melarikan diri, namun tak bisa. Itulah cerita film full movie Moon Knight episode 1. Terima kasih telah menonton hingga akhir video. Jika kamu suka dengan video ini, silahkan tinggalkan komen, like, ataupun share-nya.
Jangan lupa juga untuk dukung channel ini dengan melakukan subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.